Apakah kamu bertanya-tanya kenapa Amerika selalu mengembargo Iran? Selain konflik Timur Tengah yang semakin memanas dengan Amerika, apakah ada alasan lainnya? Kamu mungkin belum tahu fakta ini, bahwa Amerika sebenarnya sudah membuat Iran sebagai musuhnya sendiri sejak tahun 1953. Sejak CIA menumbangkan Perdana Menteri Iran atas nama demokrasi demi kilang minyak. Ketika revolusi Islam terjadi di tahun 1979, Amerika tak lagi memiliki cengkraman pada sumber daya Iran. Perbedaan ideologi juga membuat negeri Paman Sam ini ingin membuat Iran tetap tunduk. Sanksi ekonomi pun dijatuhkan, terlebih lagi setelah gosip program nuklir Iran menyebar ke telinga barat. Mereka semakin menekan Iran. Semua ini dilakukan dengan dalih menjaga keamanan global dari ancaman senjata Iran. Tapi, benarkah itu alasan Amerika mengembargo Iran? Atau ada hal lain? Dalam video ini, kita akan kupas semuanya. Tahun 1951, rakyat Iran memilih seorang pemimpin. Bukan lewat peluru, tapi lewat parlemen. Namanya Mohammad Mossadegh, seorang nasionalis, reformis, dan simbol harapan baru. Ia bukan sosok radikal, ia tidak menyerukan revolusi, ia hanya ingin satu hal, kedaulatan atas minyak negaranya sendiri. Minyak Iran selama puluhan tahun disedot oleh Inggris lewat perusahaan Anglo-Iranian Oil Company, yang kelak dikenal sebagai British Petroleum atau BP. Iran hanya diberi 16% dari keuntungannya. Infrastruktur mereka miskin, rakyat tercekik, tapi perusahaan asing hidup mewah di atas tanah yang bukan miliknya. Mossadegh melakukan hal yang berani dan tabu di mata barat, menasionalisasi industri minyak. Inggris murka, mereka bawa kasus ini ke mahkamah internasional. Tapi mereka kalah. Iran menang secara hukum, tapi kalah dalam permainan kekuasaan. Inggris tahu, untuk menjatuhkan pemimpin demokratis tak cukup hanya dengan ancaman. Maka mereka mendatangi sekutunya, Amerika Serikat. Di tengah paranoia Perang Dingin, Inggris cukup berbisik. Mossadegh dekat dengan komunis, dan Washington seketika bereaksi. CIA turun tangan. Operasi Ajax diluncurkan. Misinya menggulingkan pemerintah sah Iran dan menggantinya dengan rezim boneka yang ramah pada Barat. Operasinya kotor, CIA menyuap koran-koran lama, menyebar propaganda bahwa Mossadegh gila, korup, dan ingin jadi diktator. Mereka menyuap politisi, ulama, bahkan preman jalanan. Masa bayaran dikerahkan di jalanan, pura-pura jadi pendukung dan penantang Mossadegh agar kekacauan makin panas. Tentara disuap, loyalis dipecah. Pada 19 Agustus 1953, kudeta pecah. Tank dan pasukan mengepung rumah Mossadegh. Rakyat yang dulu memilihnya kini disuguhi pertunjukan brutal. Kebebasan mereka dirampas di siang bolong. Mossadegh ditangkap, diadili, dihina, dihukum tahanan rumah sampai akhir hayatnya. Yang kembali justru bukan demokrasi, tapi Shah Muhammad Reza Pahlavi, sang raja yang sebelumnya telah lari dari negeri. Ia kembali bukan sebagai pemimpin, tapi sebagai boneka Amerika dan Inggris. Apa yang terjadi setelah itu? Minyak Iran dibagi kembali, British Petroleum kembali beroperasi. Tapi kali ini, perusahaan-perusahaan Amerika ikut kebagian. Kue minyak dibagi-bagi tanpa bertanya pada rakyat Iran. Sementara itu, parlemen dibungkam. Oposisi disingkirkan satu persatu. Dan SAVAK, sebuah badan intelijen rahasia, dibentuk. Dilatih langsung oleh CIA. Tugasnya sederhana, memburu, menyiksa, dan membungkam siapapun yang berani melawan. Demokrasi yang dipilih rakyat diganti dengan kediktatoran yang disetir dari luar negeri. Apa jadinya sebuah bangsa jika demokrasi yang mereka pilih malah dijatuhkan oleh kekuatan asing? Iran memilih terlihat stabil dari luar, tapi di dalam, ketimpangan ekonomi makin tajam. Rakyat di desa-desa tetap miskin, harga kebutuhan melonjak. Sementara Istana Shah dipenuhi pesta dansa, sampanye, dan pujian dari Presiden Amerika. Titik didihnya datang pada akhir 1970-an. Ayatollah Ruhollah Khomeini
Ulama karismatik yang diasingkan ke luar negeri karena menentang Syah menjadi simbol kemarahan nasional. Kaset ceramahnya diselundupkan masuk ke Iran, disalin, lalu disebar dari tangan ke tangan. Di sana, ia menyebut Syah sebagai boneka barat dan Amerika sebagai musuh sejati rakyat. Unjuk rasa mulai pecah dari Teheran hingga Qom, dari mahasiswa hingga pedagang pasar. Tapi bukan hanya soal agama, ini adalah pemberontakan sosial dan politik yang disulut oleh rasa dipermalukan sebagai bangsa. Pada Januari 1979, tekanan rakyat tak terbendung. Syah melarikan diri ke luar negeri, dan sebulan kemudian, Khomeini pulang ke Iran disambut jutaan orang. Dalam sekejap, Iran berubah dari kerajaan boneka menjadi republik Islam yang menolak tunduk pada siapapun, terutama Amerika Serikat. Tapi itu belum klimaksnya. November 1979, puluhan mahasiswa revolusioner menyerbu kedutaan besar Amerika Serikat di Teheran. Mereka tidak melihatnya sebagai kedutaan, tapi sebagai sarang mata-mata CIA. 52 diplomat Amerika disandra selama 444 hari. Sebuah tamparan keras terhadap negara adidaya. Dunia menonton dan Amerika marah. Di Amerika, krisis ini menciptakan trauma nasional. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, warga sipil Amerika Serikat disandra oleh negara yang dulunya sekutu. Hal ini memunculkan gelombang patriotisme emosional. Dukungan terhadap militer melonjak dan bersamaan dengan itu, muncul gelombang kebencian terhadap orang Iran. Di jalanan, di universitas, di tempat kerja, orang-orang Iran di Amerika dituntut untuk angkat kaki. Satu krisis menyulut dua narasi. Di Iran, simbol pembebasan. Di Amerika, simbol penghinaan nasional. Inilah momen saat hubungan Amerika Serikat-Iran benar-benar pecah. Washington langsung membekukan aset Iran, menghentikan bantuan ekonomi, dan memulai embargo tahap awal. Jika semua ini berawal dari rakyat yang menuntut keadilan, kenapa justru Iran yang akhirnya disebut teroris oleh dunia? Pada tahun 1984, Amerika Serikat secara resmi menetapkan Iran sebagai negara sponsor terorisme. And all of these states are united by one simple criminal phenomenon. Their fanatical hatred of the United States, our people, our way of life, our international stature. And the strategic purpose behind the terrorism sponsored by these outlaw states is clear: to disorient the United States. Sejak itu, dunia perlahan disuguhkan narasi tunggal bahwa Iran bukan sekedar negara Islam, tapi ancaman global yang mendalangi kekacauan di Timur Tengah. Tapi di balik label itu, tersembunyi kenyataan yang jauh lebih kompleks dan penuh kepentingan. Pasca revolusi Islam, Iran tidak hanya mengubah sistem pemerintahan dalam negeri, tapi juga memposisikan dirinya sebagai pelindung bagi kelompok-kelompok yang disebutnya sebagai poros perlawanan. Teheran memberikan dukungan politik, finansial, bahkan militer kepada Hizbullah di Lebanon, Hamas di Palestina, dan terakhir Houthi di Yaman. Bagi Iran, ini adalah bentuk solidaritas terhadap bangsa-bangsa yang ditindas. Namun bagi Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya, tindakan itu adalah ancaman langsung terhadap stabilitas geopolitik yang sudah mereka desain sejak lama. Media Barat pun segera membentuk gambaran tunggal tentang Iran. Dalam berita utama CNN, Iran disebut sebagai top terror sponsor. Tanpa penjelasan seimbang, Lowy Institute merujuk Iran sebagai shadow hand di balik konflik Yaman dan Lebanon. Bahkan Middle East Council on Global Affairs menggambarkan dukungan Teheran terhadap Hizbullah sebagai strategi ekspansi revolusi Islam. Setiap roket yang ditembakkan, setiap bom yang meledak, dengan cepat dikaitkan dengan Iran. Meski tanpa bukti langsung, narasi sudah terlanjur terbentuk. Dalam dunia opini, yang terulang adalah yang dipercaya, dan yang dipercaya adalah yang diulang oleh yang berkuasa. Maka Iran pun dikurung dalam satu label tunggal, sumber kekacauan. Tapi jika semua bentuk perlawanan selalu disebut sebagai terorisme, dan semua yang melawan dikutuk sebagai provokator, siapa yang sebenarnya menjadi teroris dan provokator di sini? Program nuklir Iran tidak dimulai saat konflik memanas, justru sebaliknya. Iran sudah mengembangkan teknologi nuklir sejak lebih dari 50 tahun lalu. Dengan dukungan penuh dari Barat, di era Shah Muhammad Reza Pahlavi,
Amerika Serikat, Jerman Barat, dan Prancis membantu membangun reaktor nuklir sipil. Bahkan Washington ikut membentuk lembaga riset nuklir Iran melalui program Atoms for Peace. Saat itu, nuklir dianggap simbol kemajuan dan modernisasi. Namun semuanya berubah setelah Revolusi Islam 1979. Ketika rezim berganti dan Iran menjadi negara anti Barat, seluruh kerjasama diputus sepihak. Perusahaan asing hengkang, kontrak dibatalkan, proyek reaktor terbengkalai. Tapi Iran tidak berhenti. Tanpa bantuan asing, mereka melanjutkan programnya sendiri, lebih tertutup, lebih mandiri. Dan justru karena ketertutupan inilah, Barat mulai menaruh curiga dan membangun narasi ancaman. Memasuki 1990-an, Teheran mengaktifkan kembali ambisi nuklirnya secara serius. Tujuannya, menurut mereka, untuk pembangkit listrik dan kebutuhan medis. Tapi, Amerika Serikat dan Israel menuduh itu cuma kedok untuk membuat senjata. Meski Badan Energi Atom Internasional atau IAEA berkali-kali menginspeksi dan tak pernah menemukan bukti pengembangan senjata nuklir, tuduhan tetap dilontarkan. Laporan demi laporan mulai disusun, dan pada tahun 2003, IAEA merilis temuan penting. Iran telah melakukan banyak pelanggaran dan kegagalan dalam mematuhi perjanjian pengamanan internasional, termasuk kebijakan yang disebut sebagai penyembunyian informasi dari pengawas IAEA. Namun di saat yang sama, IAEA juga menyatakan tidak ada bukti bahwa Iran sedang berupaya membuat senjata nuklir. Ironisnya, justru bagian ini yang jarang dikutip oleh media arus utama. Tahun 2015, Iran setuju menandatangani JCPOA atau Joint Comprehensive Plan of Action, sebuah perjanjian nuklir internasional dengan 6 kekuatan besar dunia. Iran sepakat membatasi pengayaan uranium, mengizinkan inspeksi, dan memperlambat pengembangan fasilitas reaktor. Sebagai imbalannya, sanksi ekonomi dicabut. Dunia bernapas lega untuk sesaat. Namun pada tahun 2018, Presiden Donald Trump menarik Amerika Serikat keluar dari perjanjian itu. The Iran deal is defective at its core. If we do nothing, we know exactly what will happen. Therefore, I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. Tanpa bukti pelanggaran dari pihak Iran, tanpa pembahasan ulang, hanya karena menurutnya perjanjian itu menguntungkan musuh. Sanksi baru kembali diberlakukan, lebih keras dari sebelumnya, lebih menyakitkan. Tapi ada yang lebih mengganjal. Kalau program nuklir adalah alasan utama, kenapa Israel dan India yang jelas-jelas punya senjata nuklir tak pernah dijatuhi sanksi? Setelah Amerika Serikat keluar dari kesepakatan nuklir pada 2018, tekanan ekonomi terhadap Iran kembali digencarkan. Kali ini dengan nama resmi Maximum Pressure. Tapi di balik nama itu tersembunyi strategi kuno, membuat rakyat menderita agar pemerintah tunduk. Sanksi demi sanksi dijatuhkan. Minyak, urat nadi ekonomi Iran, tak bisa lagi diekspor secara legal. Bank sentral Iran diblokir. Transaksi internasional dibekukan. Perusahaan asing dipaksa angkat kaki atau terancam hukuman dari Washington. Dan yang paling terasa adalah rakyat. Harga barang melonjak, obat-obatan langka, inflasi menggila, dan tidak ada pasukan yang dikirim. Hanya sanksi dan rasa lapar. Namun Iran tidak tunduk pada tekanan maksimum Amerika Serikat. Sebaliknya, mereka meluncurkan maksimum resistance, strategi perlawanan multidimensi. Melalui resistance ekonomi, Iran fokus pada substitusi impor, kemandirian industri, dan diversifikasi mitra dagang ke Tiongkok, Rusia, serta Asia Tengah. Minyak tetap diekspor lewat jaringan bayangan seperti kapal tanpa identitas, dokumen palsu, dan pelabuhan pihak ketiga, memperkuat posisinya via BRICS. Terputus dari teknologi barat, Iran mengembangkan drone Shahid 136 dan rudal balistik jarak menengah bukan sekedar alat tempur, tapi senjata penekan dalam negosiasi global. Diplomasi formal mulai ditinggalkan, ancaman balik menjadi bahasa yang mereka gunakan. Di Timur Tengah, Iran memperluas pengaruh lewat poros perlawanan, dari Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, milisi Syiah di Irak, hingga dukungan untuk Assad di Suriah. Semua diarahkan untuk satu tujuan, melemahkan kehadiran militer Amerika dan kepentingan Israel. 3 Januari 2020, Amerika Serikat melancarkan serangan drone di Bandara Baghdad,
Jenderal Qasem Soleimani tewas. Ia bukan sekedar petinggi militer, ia adalah arsitek pengaruh Iran di Timur Tengah. Sosok karismatik yang dihormati di dalam negeri dan ditakuti di luar. Bagi rakyat Iran, pembunuhan Soleimani bukan hanya tindakan militer, tapi penghinaan nasional. Hari-hari setelah itu, jutaan orang turun ke jalan. Bukan untuk membalas dengan senjata, tapi dengan simbol. Foto Soleimani diangkat bersama bendera. Pemakamannya diiringi lautan manusia. Ia menjadi simbol perlawanan, bukan hanya terhadap Amerika, tapi terhadap seluruh sistem dunia yang mencoba menundukkan Iran. Tak lama setelah itu, Iran meluncurkan puluhan rudal ke pangkalan militer Amerika Serikat di Irak. Tidak ada korban jiwa, tapi pesan dikirim dengan sangat jelas. Mereka tidak main-main dengan serangan balasan yang setimpal. Sejak itu, Iran membalas dengan cara yang tak selalu terlihat di peta atau berita utama. Bukan hanya lewat senjata, tapi lewat sikap. Mereka membangun ketahanan, memperkuat aliansi, dan tetap berdiri di tengah tekanan. Perlawanan mereka tak selalu berbentuk serangan. Kadang cukup dengan bertahan saat dunia menunggu mereka menyerah. Sekarang, butuh berapa banyak embargo yang harus dijatuhkan sampai akhirnya Iran berhenti berjuang dan tunduk pada hegemoni global? Dunia terus berubah, tapi satu hal tetap, Iran masih diembargo. Sanksi belum dicabut, tekanan belum berhenti, tapi Iran juga belum menyerah. Alih-alih menunggu pengampunan dari Barat, Iran memilih membangun blok tandingan. Mereka memperkuat aliansi dengan Rusia, Tiongkok, dan negara-negara BRICS. Di forum-forum internasional, Iran hadir bukan sekedar sebagai tamu, tapi sebagai suara yang menantang dominasi lama. Dalam perdagangan energi, mata uang yuan dan rubel mulai menggantikan dolar. Transaksi dilakukan lewat kanal alternatif, memotong sistem SWIFT, dan melangkahi ketergantungan pada Barat. Iran tetap hidup di tengah tekanan, ekonominya terseok, rakyatnya lelah, tapi negaranya tidak runtuh. Karena yang mereka pertahankan bukan sekedar wilayah atau kekuasaan, tapi kedaulatan. Di satu sisi, mereka dicap sebagai negara nakal, mengacau, ancaman, memberontak. Tapi di sisi lain, mereka adalah simbol bagi bangsa-bangsa lain yang selama ini dikerdilkan oleh sistem global. Simbol bahwa bertahan tanpa tunduk masih mungkin dilakukan. Amerika bilang embargo ini demi perdamaian, demi stabilitas. Tapi mari kita ingat kembali, siapa yang pertama menjatuhkan pemerintahan sah hanya karena minyak? Siapa yang membayar massa, menyuap parlemen, dan mengatur kudeta dari balik tirai diplomasi? Dan siapa yang paling takut? Bukan pada nuklir, tapi pada satu bangsa kecil yang memilih berdiri tanpa izin dari Washington. Iran bukan negara tanpa dosa, tapi apakah Iran diblokade karena program nuklirnya? Atau karena mereka berani berkata tidak sejak 1953? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jika menurutmu narasi seperti ini penting untuk didengar lebih banyak orang, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Legasi. Karena sejarah tak akan adil kalau hanya diceritakan oleh satu pihak saja.